Utbah bin Ghazwan, seorang yang hebat, seorang zuhud, seorang pemimpin yang luar biasa, yang mengingatkan kita kepada hari-hari sulit di masa awal dakwah Islam ini muncul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian umat Islam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita contoh keteladanan dari Utbah bin Ghazwan ini, ya, jadilah pemimpin-pemimpin yang baik, yang memiliki karakter, keikhlasan, kejujuran, kezuhudan, kewaraan, ya, memiliki sifat wirai, ya, dan amanah, ya, tidak ingin dianggap besar oleh rakyat, oleh penduduk, oleh warga, tetapi kita ingin dianggap besar, dinilai besar dan agung dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pemimpin seperti Utbah bin Ghazwan. Ngapain, Bang? Begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran. Dan saking banyaknya, antum akan bingung. Insya Allah, antum gak akan lagi bingung karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan Ana sangat mendukung, dan Ana insya Allah Ana akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua. Hancur badan di kandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sosok seorang sahabat yang sangat inspiratif, yaitu Utbah bin Ghazwan. Siapa Utbah bin Ghazwan ini? Sahabat muda yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau namanya adalah Utbah bin Ghazwan. Dari sukunya dan dari keluarganya, beliau ini adalah bagian dari sekutu, ya, dari Bani Abdi Syams. Beliau masuk Islam termasuk yang mula-mula, ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Bahkan beliau menyatakan dia adalah orang ketujuh yang masuk Islam, ya, di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ketujuh, bayangin, artinya masuk 10 besar nih. Wah, 10 besar. Orang pertama masuk Islam ketika kondisi masyarakat musyrikin di Makkah itu betul-betul gelap gulita. Makkah, ya, disesaki, dipenuhi dengan kemusyrikan, berhala-berhala, ya, sistem hidup yang serba jahiliyah. Orang ini, sahabat ini, termasuk yang awal-awal mendapatkan cahaya Islam,
cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang ketujuh yang masuk Islam. Subhanallah. Beliau termasuk juga orang yang berhijrah ke negeri Habasyah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan beliau pulangnya tidak langsung ke Mekah. Ya, beliau ini orang Makkah. Beliau ini orang muhajirin. Tapi selesai ketika Nabi izinkan mereka, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah itu kembali, beliau tidak langsung kembali ke Mekah. Tapi langsung kembali kemana? Pulangnya ke Madinah. Karena Rasulullah dan para sahabat sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau ikut menyaksikan perang Badar dan semua perang setelah itu bersama Rasulullah SAW. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diangkat oleh Khalifah Umar untuk menjadi pemimpin atau amir penaklukan ya, perluasan wilayah Islam pada masa kekuasaan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Bahkan dalam sejarah beliau ini sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, sahabat The Golden Age, beliau ini adalah alladzi ikhtattal Basrah. Beliau ini yang merancang bangun ya kota Basrah. Jadi arsitek juga ini beliau. Subhanallah. Utbah bin Ghazwan ini arsitek pertama yang membuat rancangan kota Basrah. Di mana? Di Irak. Nah, subhanallah. Nah, beliau setelah itu datang ke Madinah. Setelah menjabat sebagai gubernur di Basrah, beliau datang ke Madinah, ya, berjumpa secara khusus, mendatangi Umar ibn al-Khattab dan meminta supaya beliau dibebas tugaskan dari jabatan gubernur Basrah. Subhanallah. Ini gubernur, ya, minta dibebas tugaskan, ya, dari jabatan gubernur Basrah. Sekarang ada nggak kira-kira ini? Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah. Ada nggak gubernur yang datang ke presiden sebelum habis masa jabatannya ingin meletakkan jabatan? Ingin dibebas tugaskan dari jabatannya. Subhanallah. Ini orang begitu zuhudnya. Luar biasa. Ya. Tapi Sayyidina Umar, khalifah itu menolak permintaan, ya, Utbah bin Ghazwan, dan beliau kemudian dalam perjalanan pulang, ya, beliau disuruh pulang balik ke Basrah. Ya, kamu harus tetap menjadi gubernur Basrah. Nah, ketika beliau pulang, ya, mengikuti perintah Umar bin Khattab ke negeri Basrah, di tengah perjalanan itulah beliau wafat. Subhanallah. Ya, pada usia berapa? Usia 57 tahun. Ya, dan beliau wafat pada tahun keberapa? Tahun 17 ya Hijriyah. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah sosok seorang sahabat yang luar biasa. Ya, Utbah bin Ghazwan, ya, satu di antara kaum mukminin yang menjadi pelopor keislaman. Satu di antara pemanah yang lihai, yang paling jago, ya, di antara pasukan kaum muslimin. Beliau perawakannya cukup jangkung, ya, cukup tinggi, sahabat muda. Dan sahabat Nabi ini wajahnya bersinar, ya, lembut hatinya, dan begitu besar jasanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, di hari-hari pertama dakwah yang penuh dengan kesulitan dan kecaman di tengah-tengah penduduk musyrikin Makkah, Utbah bin Ghazwan beserta saudara-saudaranya begitu teguh memegang kebenaran Islam ini. Keteguhan yang kelak menjadi bekal bagi beliau untuk tumbuh dan berkembang, ya, di bawah naungan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah dan beliau laksanakan perintah itu.
Ya, Utbah selalu membawa apa? Ciri khasnya beliau ini. Ketika kaum Quraisy melancarkan berbagai macam tindakan aniaya, ya, ketika di Makkah, sampai mereka melancarkan perang terhadap umat Islam ketika Nabi sudah berada di Madinah. Utbah selalu membawa tombak dan panahnya, ya, dan menggunakan tombak dan panah itu dengan keahlian yang sangat luar biasa. Juga beliau turut andil untuk menghancurkan tatanan hidup jahiliyah dengan segala kepalsuan-kepalsuannya. Sahabat muda, sahabat dirahmati Allah Ta'ala, ya, ketika Rasulullah wafat, ya, beliau tidak berhenti untuk berkelana, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu kenangan, ya, satu tanda jasa yang beliau lakukan untuk agama Islam ini adalah ketika dia berjihad di Persia untuk menghancurkan tatanan agama Majusi di Persia ini. Bagaimana kisahnya? Beliau diutus oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemana? Ya, ke Ablah, ya, ke daerah atau ke negeri Ubullah, ya, untuk dibebaskan dan membersihkan kota itu dari cengkraman Majusi Persia. Ya, karena kota Ubullah ini dijadikan sebagai apa? Nuqtatan wuthubin khatirah ala quwatil Islam az-zahifah. Ya, karena kota Ubullah ini adalah kota satelit yang menjadi titik tolak mereka untuk melancarkan serangan terhadap kaum muslimin yang sedang melakukan apa? Perluasan, ya, di seantero, di luar Jazirah Arabia. Jadi pergerakannya ini setelah Jazirah Arabia ini secara penuh dikuasai oleh Rasulullah dan disempurnakan pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab mulai melakukan perluasan, ya, keluar Jazirah Arabia yang sudah dimulai itu pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ini kemudian dikembangkan, diperluas begitu hebatnya, dan salah satu pasukan pionir yang menjadi pelopor futuhat, penaklukan, pembebasan kota-kota besar di luar Jazirah Arabia ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu. Umar berkata, ya, pada saat melepas pasukan Utbah bin Ghazwan ini, bagaimana? Apa yang diucapkan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab? Ya, intalik anta wa man ma'ak. Wahai Utbah, wahai saudaraku, ya, bergeraklah engkau bersama pasukanmu. Ya. Hatta ta'tu aqsa biladil Arab. Sampai kalian tiba di ujung negeri Arab ini. Wa adna biladil Ajam. Dan di titik di mana disitulah yang paling terdekat, di garis perbatasan yang terdekat dari negeri-negeri biladul Ajam, non-Arab. Wasir ala barakatillah wa yumni. Berjalanlah engkau, ya, di atas berkah dari Allah dan karunia-Nya. Wad'u ilallahi man ajabaka. Ajaklah, serulah siapa saja yang kalian temui, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aba fal jizyah. Siapa yang menolak seruan dakwah ini, maka dia berhak atau boleh membayar jizyah sebagai pilihannya. Wa illa fas-sayfu fi ghairi hawadatin. Ya, kalau mereka tidak mau menerima membayar jizyah itu, di mana hak mereka akan dilindungi, harta mereka, nyawa mereka semua akan dilindungi di bawah naungan keadilan Islam ini, keadilan cahaya Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kalau mereka tidak mau membayar jizyah, maka apa pilihannya? Fasayf, mereka
akan menghadapi pedang kaum muslimin yang terhunus fi ghairi hawadah, tanpa ampun. Kabidil adu wattaqillah rabbak. Ya, hadapilah musuhmu dengan gigih dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan dari Amirul Mukminin Utbah bin Ghazwan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Utbah bin Ghazwan yang memimpin pasukan pengintai, yang memimpin pasukan pelopor untuk membebaskan negeri Persia. Subhanallah. Nah, sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah. Bagaimana ya bangsa Persia, kerajaan Imperium Persia ini merespon adanya pasukan kaum muslimin yang hendak melakukan futuhat di negeri Persia? Tentu saja bangsa Persia, Imperium Persia ini, mereka telah bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Utbah bin Ghazwan, dan mereka himpun pasukan ya dengan para prajurit yang terlatih. Utbah segera menyusun pasukannya, mempersiapkan pasukan dengan membawa tombak yang tidak seorang pun manusia pernah melihatnya. Ya, subhanallah. Utbah berdiri di barisan terdepan. Ya. Dan beliau ya membawa tombaknya itu dan berteriak, Allahu Akbar, sadaqa wa'dah. Ya, Allah Maha Besar, sungguh benar apa yang dijanjikannya itu. Maka sahabat muda, sahabat di Golden Age yang dirahmati Allah, tanpa diduga, dalam waktu yang singkat Ubullah menyerahkan diri. Kota itu langsung takluk. Dan Utbah membersihkannya dari tentara-tentara Persia dan membebaskan penduduknya dari perbudakan dan penindasan yang dilakukan oleh kerajaan Persia terhadap penduduk Ubullah ini. Sahabat muda yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kota satelit Ubullah ini, beliau, Utbah bin Ghazwan, lalu kemudian mendirikan Basrah. Ya. Dia yang membangun, dia yang merancang bangun, bukan cuma membangun. Kalau membangun siapa aja bisa. Ya, dengan tenaga-tenaga terampil. Ya, membangun kota. Ya, mempersiapkan infrastruktur, bangunannya, ya, sanitasinya, saluran airnya, dan lain sebagainya itu dibangun oleh banyak kepala, dibangun oleh banyak tangan, ya. Tetapi yang mampu untuk merancang bangun, membuat blueprint, ya, mencetak garis, gambar, ya, membangun bangunan suatu kota, itu yang pertama adalah Utbah bin Ghazwan, seorang mujahid sekaligus juga sebagai seorang arsitektur, ya, arsitek hebat. Ini seorang insinyur pertama dalam Islam ini, ya, yang merancang bangun. Jadi perlu ada master, ya, membangun kota itu harus ada tata kotanya. Membangun grand design-nya. Ya, ini mau diapakan? Mau seperti apa? Inilah insinyur, arsitek pertama dalam Islam. Itulah yang diperankan oleh sahabat yang bernama Utbah bin Ghazwan. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age, kota Basrah dibangun dengan megah. Dengan masjidnya. Ya, selesai pembangunan kota Basrah dengan Masjid Agung Basrah. Maka beliau bersiap untuk pulang ke Madinah. Ya, untuk meletakkan jabatan. Jadi yang penting dia sudah menjalankan amanah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, memimpin pasukan menaklukkan Ubullah, ya, di kota terjauh di ujung Jazirah Arabia dan yang paling dekat perbatasan dengan negeri Persia. Dia sudah mencanangkan, sudah membuat tonggak negeri Islam, yaitu Basrah. Yang mendirikan kota itu adalah Utbah bin Ghazwan. Selesai pembangunan kota dan masjidnya, apa yang dilakukan oleh sahabat yang zuhud ini? Dia pulang ke Madinah. Dia mau serahkan jabatannya. Dia mau letakkan jabatannya. Dia nggak mau lebih daripada itu. Subhanallah, ini orang luar biasa. Kalau sekarang orang berebut jabatan, bos.
Ya, sahabat muda, sahabat The Golden Age, sudah diberikan kewenangan besar oleh presiden, oleh khalifah, oleh pemimpin tertinggi kaum muslimin, Amirul Mukminin, dia malah ingin meletakkan jabatannya. Dia sudah berada di tengah-tengah pusat kekuasaan, sebagai gubernur, sebagai arsitek, sebagai perancang kota. Subhanallah. Apa yang diinginkan oleh orang ini? Dia tidak ingin dunia. Dia tidak ingin jabatan. Dia tidak ingin gelar yang bertumpuk-tumpuk. Dia tidak ingin jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Apalagi harta. Ya, subhanallah. Beliau selesaikan tugasnya itu dan kembali ke Madinah untuk meletakkan jabatan kekuasaan di hadapan Umar ibn al-Khattab. Maka, ya, respon Umar, sebagaimana tadi sudah kita singgung di awal, Umar perintahkan beliau untuk tetap tinggal di Basrah. Utbah pun tinggal di Basrah, menjadi imam salat bagi penduduknya. Beliau mengajarkan agama dengan telaten dan berhukum, memberikan hukum kepada masyarakat Basrah dengan adil dan menjadi teladan bagi warga masyarakat Basrah dengan sifatnya yang zuhud, yang wara dan sederhana. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau tidak hanya berjuang untuk membangun kota, tetapi juga membangun karakter penduduk. Ini yang paling penting. Karakter warga, ini membangun karakter atau karakter building. Ini lebih penting dari sekedar membangun kota. Lebih penting dari sekedar membangun fisik. Membangun bangunan menjulang tinggi, tidak. Yang lebih penting daripada itu semua adalah membangun karakter penduduk agar memiliki karakter yang hebat. Ya, karakter apa yang dibangun oleh Utbah bin Ghazwan ini? Beliau berjuang memerangi kemewahan, ya, suka berfoya-foya, ya, atau syahwat, ya, yang karena kalau orang sudah terbiasa menikmati dunia ini, terbiasa membangun dunia ini dengan segala kemewahan dan kemegahannya, maka apa yang terjadi? Biasanya mulailah di situ masuk budaya-budaya hedonistik, hedonisme, budaya materialisme, ya, budaya pragmatisme, ya, selalu apa? Ingin suatu hal yang pragmatis, yang cepat, yang instan. Ya, ingin kenikmatan-kenikmatan yang instan. Ya, jauh dari nilai-nilai agama. Tidak memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma agama. Yang penting mendapatkan kenikmatan duniawi. Yang penting mendapatkan surga dunia, kata orang zaman sekarang. Ya, nggak peduli pakai kaidah, nggak peduli agama. Yang penting cepat kaya, bos. Nah, ini beliau tidak ingin seperti itu. Dia ingin bangun karakter warganya. Giat bekerja, ya, berakhlakul karimah, ya, jauh dari korupsi, jauh dari hidup berfoya-foya dan bermegah-megahan terhadap dunia ini. Sebagaimana Allah telah peringatkan kita semua dalam Al-Quranul Karim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Karena kita semua nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, Allah curahkan, Allah limpahkan kepada kita. Sahabat muda, sahabat Golden Age, maka kita tidak boleh, ya, takatsur, mengumpul-ngumpulkan, bermegah-megahan, berlomba-lomba memperbanyak harta dunia, bergelimang dalam kemaksiatan, sehingga melalaikan kita dari ingat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika di tengah-tengah penduduk Basrah itu ada gelagat untuk cinta dunia, ya, budaya materialisme mulai muncul, Utbah segera mengingatkan warganya, mengingatkan rakyatnya, mengingatkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Apa beliau sampaikan pidato? Nah, beliau sampaikan pidato, subhanallah, ya.
beliau sampaikan pidato. Apa pidato di Basrah yang terkenal? Wallahi, ya, laqad ra'aituni ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabi'a sab'atin wa ma lana ta'amun. Subhanallah. Ya, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah. Sungguh demi Allah, aku melihat diriku adalah orang yang ketujuh dari golongan yang pertama memeluk Islam ini. Ya, aku masuk Islam di tangan Rasulullah adalah orang yang ketujuh. Wa ma lana min ta'amin. Ya, wa ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Kami dulu tidak punya makanan, ya, kecuali daun-daun kayu. Subhanallah. Ya. Hatta farihat, hatta qaruhat ashdaquna. Ya, sampai apa? Bagian dalam rahang kami sering terluka. Karena apa? Karena mengunyah, ya, ranting-ranting kayu yang kadang-kadang, ya, ranting kayu, daun kayu yang ranting kering itu sudah ada durinya. Itu sering terluka rahang bagian dalam, ya, di mulut-mulut kami ini. Subhanallah. Walaqad ruziqtu yauman burdatan fashaqaqtuha nisfain a'taitu nisfaha Sa'd bin Malik wa labistu nisfahal akhar. Suatu hari, ini cerita beliau. Cerita Utbah bin Ghazwan yang menyentuh hati masyarakat Basrah yang mulai cinta kepada dunia, yang mulai ada gelagat budaya materialisme. Beliau ceritakan bagaimana zuhudnya para sahabat Rasulullah SAW yang awal-awal masuk Islam ini. Suatu hari aku memperoleh rejeki berupa sehelai burdah atau selimut. Aku belah menjadi 2 selimut itu. Sebelah aku berikan kepada Sa'd bin Malik, dan sebelah lagi aku pakai untuk diriku sendiri. Utbah begitu takut kepada dunia, sahabat muda. Apa alasannya? Karena dunia bagi sahabat Rasul ini, selain dapat menghancurkan agamanya, juga bisa melenakan dan meleburkan kaum muslimin. Sebab itu, beliau Utbah bin Ghazwan, gubernur Basrah ini, meminta rakyatnya untuk hidup sederhana dan bekerja keras. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat Golden Age, inilah sosok sahabat yang luar biasa. Sampai beliau, ya, ketika didesak atau disampaikan oleh warganya untuk bisa hidup menikmati kekuasaan, ya, hidup dalam kemewahan, tidak perlu zuhud, nggak perlu sederhana. Apa jawaban Utbah bin Ghazwan? Inni a'udzu billahi an akuna fid dunyakum azima wa indallahi saghira. Aku berlindung kepada Allah dari terlihat hebat dalam pandangan dunia kalian, sementara hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sosok pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang menjadi teladan dalam kesederhanaan dan kezuhudan. Ya, apa nasihat sahabat Utbah bin Ghazwan ini? Ya, ada di dalam buku Mawaizus Sahabah yang ditulis oleh Ahmad Saleh Asy-Syami, ya, Utbah bin Ghazwan. Di sini tercatat ada satu khutbahnya yang begitu luar biasa. Amma ba'du. Ya, amma ba'du. Fa inna dunya qad adhanat bisarm. Sungguh dunia ini telah hampir tiba masanya untuk hancur binasa. Ya, kita akan meninggalkannya. Wa wallat hadzaan. Ya, dan dunia ini telah pergi dengan begitu cepatnya. Ya, walam yabqa minha illa sababatan, dan tidak ada lagi yang tersisa dari dunia yang cepat bergeraknya ini kecuali apa? Bagian yang kecil, ya, bagian yang sangat kecil dari minuman. Ya,
sobabah, ya. Hanya seperti apa? Minuman, ya, bagian kecil qasobabatil ina. Subhanallah. Seperti bagian yang ada di ujung apa? Di ujung bejana. Nah, kita kalau minum nih, ya, minum ada teko, bagian yang paling kecil, udah airnya itu udah tinggal setetes, 2 tetes. Ya, kita kalau mau minum pakai gelas, Masya Allah ini, ya, itu sudah airnya sudah kering. Ya, tinggal setetes 2 tetes, kita masih minum terus. Subhanallah. Ya. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah. Itulah contoh bagaimana kita ini mencintai dunia sampai titis tetesan terakhir dari air itu aja kita masih mau minum, menenggaknya. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawalaha. Padahal kalian sungguh akan berpindah dari dunia ini menuju negeri akhirat yang tidak akan ada hilangnya. Tidak akan hancur, tidak akan binasa. Kalian hidup lama nanti di sana. Ya, hidup di dunia ini cuma sebentar. Innakum muntaqiluna minha ila darin la zawalalaha. Ya. Ini dunia ini akan habis, akan sirna. Ya, dia terus-menerus kita minum kenikmatannya sampai tetes terakhir. Kita masih mau minum, udah mau habis. Ya. Kita minum teh yang nikmat, kita minum kopi yang nikmat sampai tetesan teguk terakhir itu, Masya Allah, kita masih kangen, kita pengen. Padahal ini hanya sementara saja. Subhanallah. Fantaqilu bi khairi ma bihadratikum. Maka pesan beliau kepada kita kaum muslimin, sahabat muda, sahabat The Golden pindahlah dari dunia itu bi khairi ma bihadratikum, dengan membawa bekal terbaik yang bisa kalian lakukan selama hidup di dunia. Fa innahu qad dzukira lana, ya, karena telah diingatkan kepada kami, innal hajar yalqa min saffati jahannam. Ya, ada batu, ya, dia akan dilemparkan dari bibir neraka jahanam. Fayahwi fiha 70 aman la yudriku laha qa'ra. Kalau batu, ya, dilemparkan dari tebing, dari bibir neraka jahanam, dilemparkan ke bawahnya, ke dalam neraka jahanam itu, dia akan meluncur begitu cepat, begitu deras selama 70 tahun. Batu itu meluncur, la yudriku laha qa'ra. Dia belum sampai lagi di di lantai dasar neraka jahanam itu. Belum ada. Belum sampai dia 70 tahun meluncur, belum sampai. Subhanallah. Wa wallahi la tamla'anna afa'ajibtum. Maka demi Allah, itu neraka jahanam bakal penuh diisi dengan manusia-manusia durhaka, yang durjana, yang senantiasa mereka ini bermaksiat dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Afa'ajibtum, apakah kalian merasa heran? Walaqad dzukira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannati masirata 40 sanah. Ya, Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada kita. Ini telah sampai kepadaku dari Rasulullah SAW, bahwa surga itu di antara 2 daun pintunya, ya, ini pintu surga baru 1 pintu nih. 1 pintu surga kalau dibuka, ya, 2 daun pintu surga ini dibuka, pintu surga itu jauhnya perjalanan selama 40 tahun. Itu gedenya pintu surga. Pintu gerbangnya surga, bos. Masya Allah. Itu jarak dari 1 daun pintu ke daun pintu yang lain. Ya, itu jarak pintu surga begitu lebarnya, begitu luasnya. Itu jarak perjalanan 40 tahun. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih. Wa la ya'tiyanna 'alaiha yaumun. Dan nanti akan datang 1 hari, ya, ke dalam surga itu. Wa huwa kazizun minaz ziham. Dia akan disesak, dipenuhi oleh manusia-manusia yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga itu.
Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah. Aku melihat diriku adalah orang yang masuk Islam ketujuh bersama Rasulullah SAW. Malana ta'amun. Kami tidak punya makanan. Illa waraqus syajar. Kecuali daun-daunan pohon kering. Hatta qaruhat ashdaquna. Nah, tadi sudah kami sampaikan. Ya, sampai terluka rahang bagian dalam kami. Kenapa? Karena sering mengunyah ranting kayu kering yang kadang-kadang masih ada durinya. Faltaqattu burdatan fasaqaqtuha baini wa baina Sa'd bin Malik. Dan suatu hari aku mendapatkan satu helai burdah, selendang. Aku belah dua. Aku bagi satu bagian itu kepada Sa'd bin Malik. Dan satu aku pakai setengahnya di tubuhku. Wattazara Sa'dun binisbiha. Fama asbaha al-yawmu minna ahadun illa asbaha amiran ala Masrin minal amsar. Maka itu kondisi kami zaman dulu. Ketika Rasulullah hidup. Ketika kami disiksa di Mekah. Dan sekarang, hari ini, tidak ada satupun di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadi pionir dan pelopor keislaman. Kecuali hari ini, kami adalah amiran ala Masrin minal amsar. Kami semua menjadi gubernur, menjadi pemimpin, ya, di tiap-tiap wilayah yang kami taklukkan. Subhanallah. Wa inni a'udzu billah an akuna fi nafsi aziman. Aku berlindung kepada Allah, ya, untuk menjadi nampak hebat, agung, mulia di hadapan kalian, ya, di hadapan manusia. Wa indallahi saghiran, tapi di sisi Allah, di dalam pandangan Allah, aku ini kecil. Gak mau aku begitu. Justru aku ingin terbalik. Aku ingin agung, besar di mata Allah, dalam pandangan Allah. Dan aku ingin terlihat kecil di hadapan kalian, wahai umat manusia. Wa innaha lam takun nubuwatun qattun illa tanasakhat. Ya, sesungguhnya tidak ada satu kenabian pun kecuali dia akan kecuali dia akan berakhir. Hatta yakuna akhiru aqibatiha mulkan fasatukhbirun wa tujarribunal umara'a ba'dana. Ya, sampai akhir daripada kesudahan nubuah itu dia akan menjadi kekuasaan dan kalian akan mencoba, akan mengabarkan para penguasa-penguasa setelah kami ini. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, itu adalah apa yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan, seorang yang hebat, seorang zuhud, seorang pemimpin yang luar biasa, yang mengingatkan kita kepada hari-hari sulit di masa awal dakwah Islam ini muncul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian umat Islam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita contoh keteladanan dari Utbah bin Ghazwan ini, ya, jadilah pemimpin-pemimpin yang baik, yang memiliki karakter, keikhlasan, kejujuran, kezuhudan, kewaraan, ya, memiliki sifat wira'i, ya, dan amanah, ya, tidak ingin dianggap besar oleh rakyat, oleh penduduk, oleh warga, tetapi kita ingin dianggap besar, dinilai besar dan agung dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pemimpin seperti Utbah bin Ghazwan. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya bersama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan-keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali.